Pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan pengelompokan dan identifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Pertama, dasar klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup itu bertujuan untuk memudahkan dalam mengenal dan mendeskripsikan ciri suatu organisme. Selain itu, klasifikasi itu bertujuan untuk memberi nama organisme sehingga mudah dikenali dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari mempelajari dan melakukan klasifikasi makhluk hidup yaitu dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara dua organisme. Klasifikasi makhluk hidup didasarkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Misalnya A. Berdasarkan persamaan morfologi. Apa itu maksudnya? Morfologi adalah bentuk luar atau struktur atau warna atau pola dan ukuran pada makhluk hidup tersebut. Contoh persamaan morfologi pada tumbuhan yang dapat digunakan untuk klasifikasi yaitu bentuk daun, pertulangan daun, jumlah bagian daun, bentuk keping biji, bentuk buah, dan habitus tumbuhan. Contoh persamaan morfologi pada hewan yang dapat digunakan untuk klasifikasi yaitu luas tubuhnya gimana, bentuk alat geraknya gimana, jumlah kaki, bentuk paruh, bagian yang menutupi tubuh dan sebagainya. Yang B, berdasarkan ciri anatomi. Apa maksudnya? Anatomi adalah struktur dan organisasi dari makhluk hidup dari bagian dalam. Nah, pada klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan ciri anatomi seperti ada tidaknya kambium, ada tidaknya xilem dan floem, organ perkembangbiakannya dan sebagainya. Nah, pada klasifikasi hewan dapat menggunakan ciri anatomi misalnya susunan tulang belakangnya gimana, organ pernapasan utamanya, cara mendapatkan makanan dan sebagainya. Yang C, berdasarkan persamaan fisiologi. Apa maksudnya fisiologi? Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat atau fungsi dasar dari sistem organisasi makhluk hidup. Contoh klasifikasi berdasarkan persamaan fisiologi yaitu persamaan proses pencernaannya, proses respirasinya, proses transportasi dan sebagainya. Kemudian yang D adalah berdasarkan persamaan biokimia. Apa maksudnya? Biokimia berkaitan persamaan ciri-ciri atau sifat makhluk hidup pada tingkat sel atau molekul. Contoh, persamaan biokimia untuk klasifikasi tumbuhan yaitu pigmen warnanya gimana dan hormon tumbuhan. Contoh persamaan biokimia untuk klasifikasi hewan yaitu misalkan asam nukleatnya gimana, membran organel sel, kemudian lapisan membrannya dan hormon hewan. Yang kedua, klasifikasi dikotom atau kunci determinasi. Maksudnya apa? Dua organisme itu dapat dikatakan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat karena memiliki persamaan ciri yang banyak. Cara mengklasifikasi makhluk hidup itu dapat menggunakan kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah pernyataan berpasangan yang berlawanan untuk menunjukkan ciri-ciri umum suatu organisme. Nah, kunci determinasi dapat digunakan untuk memudahkan mengidentifikasi suatu organisme. Pada kegiatan klasifikasi terdapat tingkatan takson tiga tingkatan takson. Yang pertama adalah tingkatan takson misalnya. Takson untuk apa? Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Tingkatan takson dibentuk dengan jalan mencandra suatu organisme dengan teliti dengan mencari persamaan maupun perbedaannya dengan organisme lainnya. Tingkatan takson misalkan terdiri atas 7 macam seperti bahasa Latinnya namanya pertama kingdom. Bahasa Indonesianya dunia, bahasa Latinnya divisio, bahasa Indonesianya divisi atau filum.
Bahasa Latin yang ketiga klasis, bahasa Indonesianya kelas. Kemudian ordo, bangsa, bahasa Latinnya familia, bahasa Indonesianya suku. Bahasa Latinnya genus, bahasa Indonesianya marga. Bahasa Latinnya spesies, bahasa Indonesianya jenis ya. Jadi itu tingkatan taksonnya ya, dari mulai kingdom sampai spesies. Kemudian yang B, kunci determinasi. Apa maksudnya? Kunci determinasi dibutuhkan untuk memudahkan dalam mengklasifikasi suatu organisme. Dalam membuat kunci determinasi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima dan bagian lainnya ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan sudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat yang sesingkat mungkin. Kemudian yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Adapun cara menggunakan kunci determinasi untuk klasifikasi makhluk hidup yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca kunci determinasi mulai dari permulaan yaitu nomor 1A. Yang kedua, mencocokkan diri ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, apabila ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Yang keempat, apabila ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Yang kelima, apabila salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai, maka alternatif lainnya akan gugur. Yang keenam, lakukan pembacaan kunci seterusnya hingga diperoleh nama suku, bangsa, kelas, divisi, atau film dari organisme diamati. Yang C, tahapan klasifikasi makhluk hidup. Dalam mengklasifikasi makhluk hidup terdapat beberapa tahap yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan identifikasi dengan mendeskripsikan ciri-ciri organisme yang akan diklasifikasi. Yang kedua, setelah diidentifikasi, kelompokkan organisme tersebut dengan dasar ciri-ciri yang dimiliki. Makhluk hidup dengan ciri yang sama akan masuk ke dalam satu kelompok takson yang sama. Yang ketiga, selanjutnya dilakukan penamaan takson. Pemberian nama takson berfungsi untuk memudahkan pengenalan ciri-ciri pada kelompok makhluk hidup tertentu. Contoh nih, misalkan nih bisa diperhatikan contoh determinasi beserta cara menggunakan kunci determinasi untuk identifikasi sebagai berikut. Misalkan yang pertama, 1A bertulang belakang, 2 B tidak bertulang belakang, 3 yang kedua, suhu tubuh stabil enggak? Yang B, suhu tubuh tidak stabil. Kemudian yang ketiga, misalkan bertelur tidak memiliki kaki, bertelur memiliki kaki, antropoda, berambut, mamalia. Kemudian tidak berambut, aves namanya, bersisik, 6, tidak bersisik, amfibi, hidup di darat, reptil, hidup di air, pisces. Apabila kalian ingin mengidentifikasi ikan, maka kunci determinasinya adalah, perhatikan, 1A, bertulang belakang enggak ikan itu? Iya. 2B, suhu tubuh tidak stabil, iya. Ya kan? 2B. Itu 2B. Kemudian 5A. Apa 5A? Bersisik enggak? Oh, bersisik. Gitu. Kemudian 6B, hidupnya di mana? Hidupnya di air, berarti pisces. Nah, sehingga dapat didapatkan kelas dari hewan tersebut adalah kelas pisces. Ya, nanti di akhir ada pertanyaan, tolong dijawab.